Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Afifah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode diskusi, karya wisata, dan homeroom. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyampaian pembelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Kemudian, diskusi merupakan kegiatan yang wajar dilakukan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Diskusi melibatkan keterampilan berbicara dalam ragam budaya masyarakat Indonesia bisa terwujud dalam berbagai bentuk, di antara rutinitas kegiatan berbicara dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian, di sini ada ciri-ciri metode diskusi. Yang pertama, terdiri dari beberapa orang, bisa lebih dari 3 orang. Yang kedua, ada masalah dalam mencari solusi. Yang ketiga, beberapa menjadi pemimpin. Keempat, memiliki proses bertukar pendapat atau informasi. Kemudian yang kelima, hasilkan solusi alternatif untuk masalah yang sedang dibahas. Nah, yang dimana ciri-ciri metode diskusi ini agar suatu diskusi bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya, ada tujuan dari diskusi. Yang pertama, tanamkan dan kebanggaan keberanian untuk mengekspresikan pendapat Anda. Kedua, mencari kebenaran dengan jujur dengan mempertimbangkan sudut pandang yang mungkin berbeda satu sama lain. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mencapai konsensus melalui negosiasi. Kemudian yang keempat, memberikan kehidupan kelas lebih dekat dengan kegiatan kehidupan yang nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di luar kelas dalam rangka mempelajari objek tertentu, di mana anak didik dapat mengamati suatu objek secara langsung. Kemudian, karya wisata adalah suatu cara penyampaian bahan pembelajaran membawa para siswa mengunjungi objek yang akan dipelajari, yang biasanya terletak di luar kelas. Nah, yang dimana metode karya wisata ini akan lebih mempermudah anak didik atau siswa dalam mencapai pembelajaran yang lebih luas dan mengetahui hal-hal yang mereka tidak ketahui di kelas, mereka belajar tahu di luar kelas. Selanjutnya, ada langkah-langkah pembelajaran karya wisata. Yang pertama, dibentuk panitia secara lengkap termasuk ketua tiap kelompok atau seksi. Yang kedua, menentukan metode pengumpulan data, mungkin berwujud wawancara, pengamatan langsung, dokumentasi. Ketiga, penyusunan acara selama karya wisata berlangsung. Dan yang keempat, mengurus perizinan. Nah, di mana langkah-langkah ini bisa membantu siswa ataupun siswi untuk melakukan karya wisata yang mereka akan laksanakan. Kemudian ada kelebihan dari karya wisata. Yang pertama, karya wisata merupakan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, membuat bahan yang dipelajari di sekolah menjadi relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Ketiga, pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. Dan yang keempat, suasana pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, ada kelemahan dari karya wisata. Yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Yang ketiga, memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik anak di lapangan. Dan yang keempat, biayanya cukup mahal. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi yang terakhir tentang homeroom. Homeroom adalah program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru dapat mengenal murid-muridnya lebih baik, sehingga dapat membantunya secara efisien. Kemudian, kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dalam bentuk pertemuan guru dengan murid di luar jam pembelajaran untuk membicarakan hal yang dianggap perlu. Selanjutnya, ada teknik homeroom.
Teknik homeroom merupakan teknik yang dilakukan konselor dalam membantu memecahkan masalah atau bahkan mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan kelompok yang dilakukan dengan suasana yang menyenangkan sehingga timbul rasa nyaman dan terbuka. Baiklah, sekian dari penjelasan yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.